Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Oma Rizky Syainasih, mahasiswa STEM Studio Utama Purwokerto. Saya akan mempresentasikan review jurnal saya sebagai tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian. Nah, untuk jurnal yang saya ambil itu adalah evaluasi pengalaman pengguna aplikasi Ipusnas. Nah, itu sendiri, penelitian ini berfokus mengevaluasi bagaimana pengguna merasakan dan berinteraksi dengan aplikasi perpustakaan digital Ipusnas itu. Nah, metode UX Honeycomb digunakan. Untuk metode yang digunakan sendiri itu metode UX Honeycomb digunakan karena menganalisis 7 aspek UX yang luas dan terstruktur. Nah, selanjutnya adalah penulisnya. Penulis sendiri bernama Nandita Ajeng Aprilia, Asif Al-Rafi, dan Sistem Informasi. Nah, jurnal Sistem Informasi ini, volume 11 nomor 3, terbit di September 2024. Selanjutnya untuk latar belakang. Nah, digitalisasi perpustakaan berkembang pesat, yang artinya adalah digitalisasi perpustakaan memungkinkan akses tanpa batas ke buku dan sumber daya lain secara online. Nah, Ipusnas ini sendiri adalah aplikasi perpustakaan digital resmi milik pemerintah. Nah, untuk aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 1 juta pengguna dan hanya mendapat rating 3,4 atau 5. Ini menandakan adanya masalah pada UX. Nah, untuk keluhan utamanya adalah pengguna meliputi fitur yang tidak efisien atau lambat, terus tampilannya yang kuno, tampilan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, dan masalah aksesibilitas yang kompatibel lintas perangkat yang sulit. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengalaman pengguna aplikasi Ipusnas. Peneliti ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi Ipusnas ini sendiri. Nah, UX Honeycomb ini mengkategorikan UX ke dalam yang pertama adalah think, seberapa berguna, kredibel dan bernilai aplikasi ini. Yang kedua itu feel, bagaimana kesan emosional terhadap aplikasi. Dan yang terakhir adalah use, apakah fitur ini mudah diakses, ditemukan, digunakan. Nah, selanjutnya ada metode penelitian yang jenisnya kuantitatif. Penelitian berbasis data, statistik, dan angka, karena kuantitatif. Nah, untuk respondennya sendiri ada 406 responden aktif pengguna Ipusnas yang dipilih secara acak. Alat analisis PLS untuk mengukur hubungan antar variabel. Kuesionernya disebarkan secara online melalui media sosial. Nah, selanjutnya adalah model konseptual. Nah, ada tiga variabel. Yang pertama variabel UX Honeycomb, yang tadi itu ada use, think, work. Nah, digunakan sebagai variabel bebas, variabel user experience sebagai variabel terikat. Nah, untuk tujuannya sendiri menguji apakah masing-masing variabel ini mempengaruhi pengalaman pada pengguna. Nah, selanjutnya adalah hasil uji validitas dan reliabilitas. Nah, semua indikator valid, artinya kuesioner benar-benar mengukur apa yang ingin diuji. Cambridge Alpha menunjukkan bahwa instrumental sangat reliable atau lebih dari 0,6, terutama user experience yang 0,854 atau yang artinya itu sangat reliable. Yang selanjutnya adalah hasil outer model. Nah, semua indikator ini signifikan. Nah, setiap indikator di dalam variabel seperti findable, usable memberikan kontribusi bermakna. Nah, konten 2 dan perceived usability awalnya dianggap tidak signifikan, namun tetap digunakan karena hasil overloadingnya itu lebih dari 0,5. Yang selanjutnya adalah hasil inner model. Multikolinearitas ini tidak ditemukan. Tidak ada multikolinearitas, artinya antar variabel bebas tidak saling
tumpang tindih secara statistik. R-square 0,764 model menjelaskan 76,4% dari variasi user experience. SRMR 0,051 menunjukkan bahwa model cocok untuk digunakan dan untuk analisis. Nah, yang selanjutnya adalah hasil uji hipotesis. UX pengaruhnya ini sedang, artinya yang artinya adalah kemudahan penggunaan itu penting. Yang kedua, feel UX signifikan juga, pengaruhnya ini besar. Perasaan pengguna adalah faktor yang paling kuat. Things UX signifikan, pengaruhnya kecil. Nah, artinya walaupun kecil tetapi masih tetap signifikan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya. Ketiga variabel yang yaitu use, think, feel itu sangat berpengaruh signifikan terhadap pengalaman pengguna. Yang kedua, feel paling dominan, artinya estetika itu feel memiliki pengaruh besar atau dominan, itu yang artinya estetika dan kenyamanan emosional sangat penting. Yang ketiga, rekomendasi saat disarankan peningkatan fitur tampilan dan efisiensi pengguna, yaitu ada saran untuk ditingkatkan fitur efisiensi dan tampilan visual. Nah, untuk saran penelitian selanjutnya yaitu studi berikut pertama bisa fokus pada segmen pengguna khusus seperti pelajar atau mahasiswa. Nah, yang kedua, bandingkan dengan aplikasi digital perpustakaan lain, yang artinya bandingkan Impusnas dengan aplikasi digital lainnya untuk menemukan keunggulan dari kelemahan yang relatif. Yang ketiga adalah gunakan gali praktek terbaik untuk kepentingan UX atau gunakan hasil perbandingan untuk mengembangkan strategi UX yang lebih efektif. Sekian presentasi untuk review jurnal untuk tugas akhir ujian akhir semester. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.